Jika kamu pernah berdoa, memohon, atau mengulang percakapan yang sama di kepalamu pada pukul 2 pagi, ini untukmu. Bayangkan ini, kamu berdiri di atas panggung, sorotan menyala, dan kerumunan bersorak, tetapi tiba-tiba kamu pergi. Tanpa drama, tanpa penjelasan, kamu hanya pergi. Pada awalnya, kerumunan bertepuk tangan lebih keras, mengira kamu akan kembali. Tetapi saat waktu berlalu, mereka menyadari pertunjukan telah berakhir. Itulah penyesalan. Bukan suara atau tepuk tangan, tetapi keheningan setelahnya. Orang yang meninggalkan panggung bukanlah yang lemah. Dia adalah yang kuat, tenang, dan mengendalikan. Teman-temanku, inilah kebohongan yang dunia katakan padamu. Bahwa orang yang pergi pertama adalah pemenangnya. Bahwa orang yang bersuara paling keras adalah pemenangnya. Bahwa orang yang mendapat perhatian lebih banyak adalah pemenangnya. Tetapi Marcus Aurelius pernah berkata, balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu. Kamu tidak menang dengan suara, kamu menang dengan kedamaian. Kamu tidak menang dengan mengejar. Kamu menang dengan tetap diam sementara mereka berlari dalam lingkaran. Pikirkanlah. Mereka pikir kamu akan hancur tanpanya, tetapi sebenarnya kamu berdiri lebih tegak. Mereka pikir keheningan akan menghancurkanmu, tetapi itu justru menyembuhkanmu. Mereka pikir duniamu akan menyusut, tetapi sebaliknya itu berkembang. Itulah saat penyesalan dimulai, bukan saat kamu menangis, berteriak, atau melempar batu ke rumah kaca mereka, tetapi saat kamu dengan tenang mulai membangun kehidupanmu sendiri, langkah demi langkah. Aku tahu, itu tidak mudah. Godaan untuk memutuskan kontak tidaklah ringan. Kamu ingin memeriksa profil mereka, mengirim pesan, hanya mengecek, atau membuktikan bahwa kamu baik-baik saja. Namun, setiap kali kamu mengejar, kamu menghentikan penyesalan dari terbentuk. Kamu menjadi jaring pengaman. Dan tidak ada yang merindukan jaring pengaman saat mereka masih melompat di atasnya. Mereka merindukannya hanya ketika mereka jatuh. Bayangkan sebuah pohon yang kehilangan daunnya di musim gugur. Awalnya, pohon itu terlihat telanjang dan lemah. Tetapi di bawah permukaan, akarnya menggali lebih dalam, menyimpan kekuatan, bersiap untuk musim semi. Itulah kamu. Mereka melihatmu diam dan berpikir kamu memudar. Namun sebenarnya, kamu sedang mempersiapkan diri. Kamu sedang tumbuh. Ketika musim semi tiba, cahaya, ketenangan, dan kekuatanmu akan terlihat jelas. Dan saat itulah penyesalan akan menghantam mereka dengan keras. Dengarkan teman-temanku, ini bukan tentang menipu siapapun. Ini bukan tentang menjadi dingin atau kejam. Ini tentang memilih dirimu sendiri. Ini tentang berdiri tegak saat mereka mengharapkanmu merangkak. Ini tentang membangun kedamaian, bukan hanya suara. Karena saat mereka mulai menyesali kehilanganmu, itulah saat kamu berhenti membuktikan nilai dirimu dan mulai menjalani hidupmu. Tetaplah bersamaku karena di langkah selanjutnya, aku akan menunjukkan bagaimana psikologi mereka berbalik dari tahap ke tahap hingga penyesalan itu menjadi tak terbantahkan. Ingatlah ini, kamu tidak memaksakan kerinduan. Kamu mendapatkannya dengan keheningan, kekuatan, dan konsistensi. Tulis di kolom komentar, ketik agar dunia melihatnya. Aku memilih kedamaian. Tekan tombol suka dan berlangganan, karena ini akan semakin mendalam. 1. Ketika kebanggaan berubah menjadi beban. Pada awalnya, kebanggaan terasa seperti pelindung sampai mulai melukai kulitmu sendiri. Teman-temanku, mari kita buka ini. Ketika mereka pertama kali pergi, ketika mereka pertama kali membanting pintu, kebanggaan membuat mereka merasa 10 kaki lebih tinggi. Kebanggaan berbisik, aku bebas sekarang. Aku membuat pilihan yang tepat. Mereka akan merindukanku lebih dulu. Itu mengangkat dada mereka seperti balon, mengkilap, ringan, dan melayang tinggi. Tetapi inilah kebenaran tentang balon. Biarkan mereka cukup lama, dan mereka mulai tenggelam. Mereka keriput, mereka kempis, dan itulah yang dilakukan kebanggaan ketika dibiarkan tanpa bahan bakar. Pada awalnya itu melindungi mereka, tetapi segera mulai mencekik mereka. Bayangkan mereka berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit pada pukul 1 pagi. Beberapa malam pertama mereka tertawa, menggulir, mengobrol,
meyakinkan diri bahwa hidup lebih baik seperti ini. Tetapi perlahan-lahan bisikan-bisikan kecil itu menyelinap masuk. Bagaimana jika mereka tidak menungguku? Bagaimana jika mereka sebenarnya baik-baik saja? Bagaimana jika aku tidak menang? Aku baru saja pergi dari sesuatu yang nyata. Pertanyaan-pertanyaan ini menggigit, dan pelindung yang dulunya melindungi, kini menekan dada mereka seperti beban yang tidak bisa mereka angkat. Dan inilah kebohongannya, teman-teman. Kebohongan yang mereka percayai. Kebohongan yang mungkin juga kamu percayai. Bahwa pergi berarti kebebasan. Bahwa keheningan berarti kemenangan. Bahwa mereka bisa membuangmu dan melanjutkan tanpa tersentuh. Marcus Aurelius pernah berkata, jangan buang lagi waktu untuk berdebat tentang apa yang seharusnya menjadi seorang pria yang baik. Jadilah, terapkan itu di sini. Jangan buang lagi waktu mencoba mencari tahu mengapa mereka pergi, atau apakah mereka akan menyesalinya secara instan. Fokuslah pada menjadi pria yang tidak memerlukan persetujuan mereka. Karena penyesalan itu lambat. Itu tidak menyerang seperti petir, itu menetes seperti air di atas batu, mengukir retakan hingga kebanggaan tidak bisa bertahan lagi. Pikirkan seorang tentara yang membawa pelindung setelah pertempuran. Pada awalnya, pelindung itu terasa kuat, tetapi mil demi mil, langkah demi langkah, bebannya menariknya ke bawah. Kebanggaan bekerja dengan cara yang sama. Mereka memakainya untuk terlihat tak terkalahkan, tetapi waktu membuatnya tidak tertahankan. Dan setiap hari kamu tidak menelepon, setiap malam kamu tidak mengirim pesan aku merindukanmu yang putus asa, setiap minggu yang berlalu tanpa kejaranmu, kamu menambahkan satu batu lagi ke pelindung itu. Mereka yang membawanya bukan kamu, dan disitulah ketakutan mulai merayap. Bagaimana jika mereka salah? Bagaimana jika mereka menghitung dengan salah? Bagaimana jika untuk pertama kalinya mereka tidak memiliki kamu yang terikat di jari mereka lagi? Kebanggaan mulai membusuk ketika kenyataan tidak bermain sesuai. Pada awalnya mereka mengharapkan yang biasa. Kamu akan kembali, kamu akan menjelaskan dirimu, kamu akan memohon untuk mendapatkan kejelasan. Tetapi sebaliknya, mereka ditinggalkan dengan keheningan. Bukan keheningan yang pahit, bukan keheningan yang penuh dendam, tetapi keheningan yang tenang. Keheningan yang tidak meminta, tidak tampil, tidak runtuh. Biarkan aku memberi kamu kebenaran yang keras. Mereka tidak menyesali kehilanganmu ketika kamu menangis. Mereka tidak menyesali kehilanganmu ketika kamu mengejar. Mereka menyesali kehilanganmu ketika keheninganmu membuat mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi mengendalikan. Karena kontrol, teman-temanku, adalah obat. Dan ketika pasokan dihentikan, penarikan dimulai. Dan lagi, ini juga tidak mudah bagimu, kan? Kamu merasakan tarikan untuk memeriksa, untuk mengingatkan mereka, untuk membuktikan bahwa kamu masih ada. Kamu mungkin bahkan merasa bersalah, seperti keheninganmu itu kejam. Tetapi inilah saatnya kamu bangkit di atas. Kekejaman adalah mengejar ketika jiwamu lelah. Kekejaman adalah memohon ketika martabatmu dipertaruhkan. Keheningan ketika berakar pada kedamaian bukanlah kekejaman, itu adalah kejelasan. 2. Ketika keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata, jangan pernah sia-siakan kata-katamu pada telinga yang berkomitmen untuk salah paham. Teman-temanku, inilah saat permainan beralih. Pada awalnya, mereka mengharapkan suara. Mereka mengharapkan pesan panjang, panggilan tengah malam, paragraf yang dimulai dengan, "Aku hanya perlu kamu mengerti." Mereka mengharapkan pengejaran karena itulah yang selalu terjadi sebelumnya. Mereka mengharapkan kamu mengisi keheningan seperti plester di atas retakan. Tetapi kali ini keheningan. Bukan keheningan kosong, bukan keheningan pahit, tetapi keheningan yang begitu tenang sehingga terdengar. Dan itulah yang paling mengganggu. Bayangkan berjalan ke sebuah ruangan di mana sebuah drum selalu berdentum. Selama bertahun-tahun, ritme itu dapat diprediksi. Boom, boom, boom. Menyenangkan, bahkan jika kadang-kadang menjengkelkan. Dan tiba-tiba, suatu hari, drum berhenti. Keheningan terasa berat. Kamu mendengarkan dengan telinga untuk mendengar dentuman, tetapi tidak ada. Ruangan terasa lebih besar, lebih kosong, lebih menakutkan. Itulah yang dilakukan ketidakhadiranmu kepada mereka. Bukan hanya kurangnya kata-kata. Itu adalah berat dari tidak lagi dapat diprediksi. Kamu lihat mereka pikir keheningan akan bekerja untuk keuntungan mereka.
Mereka pikir mereka bisa mundur dan kamu akan panik. Mereka pikir keheningan mereka akan menjadi pengait yang menarikmu kembali kepada mereka. Tetapi ketika kamu tidak menggigit, ketika kamu tidak melompat ke umpan, keheningan itu berbalik. Tiba-tiba, keheningan mereka bukan lagi kekuatan. Itu adalah kekosongan. Dan setiap kekosongan meminta untuk diisi. Namun kamu bukan lagi yang mengisinya. Disitulah pertanyaan mulai menggerogoti. Mengapa mereka tidak menelepon? Mengapa mereka tidak hancur? Mengapa rasanya lebih berat tanpa kata-kata mereka daripada sebelumnya? Keheningan yang mereka pikir akan mengontrolmu kini mengontrol mereka. Karena keheningan ketika stabil berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Itu berkata, aku tidak menunggu, aku tidak memohon, aku bukan milikmu untuk dikendalikan lagi. Tetapi mari kita jujur teman-teman, ini tidak mudah bagimu. Kamu merasakan gatal untuk mengirim pesan, dorongan untuk memecahkan keheningan lebih dulu. Kamu menggulir foto-foto lama, kamu mengetik pesan, lalu menghapusnya. Kamu bertanya-tanya apakah keheningan membuatmu terlihat dingin, jauh, tanpa perasaan. Itulah triknya, itulah kebohongannya. Keheningan bukanlah ketidakpedulian, keheningan adalah disiplin, keheningan adalah martabat. Epictetus berkata, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Ini adalah saat itu. Kamu tidak bereaksi. Kamu bangkit. Pikirkan badai, guntur menggelegar, petir membelah langit, hujan menghantam. Itu adalah kekacauan, suara, ketakutan. Tetapi kemudian datanglah mata badai. Tenang, diam, tidak bergerak. Itulah dirimu sekarang. Kamu tidak perlu bertahan lebih lama dari guntur. Kamu menjadi mata badai, dan ketenangan itu jauh lebih menakutkan bagi seseorang yang mengharapkanmu hancur. Inilah yang benar-benar menghancurkan mereka. Keheningan tidak hanya membuat ego mereka kelaparan. Itu memaksa mereka untuk mendengar pikiran mereka sendiri. Ketika kamu ada di sana, kamu menyerap kebisingan mereka. Kamu menjelaskan, kamu membela, kamu meyakinkan. Tanpa kamu, semua kebisingan itu tidak memiliki tempat untuk pergi. Mereka terjebak sendirian dengan keraguan mereka, ketidakpastian mereka, validasi kosong mereka. Dan tidak ada yang ingin duduk di ruangan itu terlalu lama. Dan mari kita hadapi, mereka akan mengujimu. Mereka akan melemparkan setengah lelucon melalui teman bersama. Mereka akan menyukai sebuah postingan yang sangat lama milikmu. Mereka akan mengeluarkan pesan hanya mengecek, berpura-pura itu biasa. Tetapi itu tidak biasa. Itu adalah keputusasaan yang menyamar sebagai kebiasaan. Mereka tidak menjangkau untuk terhubung kembali. Mereka menjangkau untuk melihat apakah keheningan itu nyata. Jika kamu akan memecahkannya, jika kamu akan memberi mereka kepastian bahwa mereka masih mengendalikan. Disinilah kamu harus tetap teguh karena saat kamu merespons dengan esai, saat kamu hanya mengecek kembali, keheningan itu pecah dan dengan itu kekuatanmu. Tetap tenang, tetap singkat jika kamu harus merespons sama sekali. Jangan memberi makan permainan itu. Ingat, keheningan tidak memohon, keheningan bernapas. Dan aku tahu, teman-teman, aku tahu ini tidak mudah. Dadamu terbakar, pikiranmu berpacu. Kamu ingin membuktikan bahwa kamu baik-baik saja. Tetapi membuktikan adalah untuk yang tidak aman. Hidup adalah untuk yang teguh. Jangan coba mengalahkan kebisingan mereka. Jangan coba mengalahkan permainan mereka. Cukup jangan bermain. Begitulah keheningan menjadi suara terkeras di ruangan. 3. Ketika perhatian berubah menjadi kosong, perhatian tidak sama dengan koneksi, dan kebisingan tidak sama dengan kedalaman. Teman-temanku, disinilah topeng mulai terlepas. Pada awalnya mereka berpikir dunia di luar dirimu sudah cukup. Mereka berpikir suka, komentar, DM baru akan mengisi kekosongan. Mereka berpikir menggantikan kehadiranmu dengan perhatian adalah bukti kemenangan. Dan untuk waktu singkat itu berhasil. Ponsel menyala, ego terpuaskan, tawa terasa cukup nyata untuk menipu mereka. Tetapi kemudian perlahan perhatian itu mulai terdengar hampa, seperti tepuk tangan di stadion kosong. Bayangkan minum air garam. Pada awalnya, itu memuaskan sesuatu. Kamu menipu dirimu sendiri untuk berpikir itu berhasil, tetapi semakin banyak kamu minum, semakin haus kamu. Itulah yang dilakukan perhatian tanpa substansi. Itu terasa baik untuk sesaat, tetapi meninggalkan mereka lebih kosong daripada sebelumnya.
Dan saat itulah mereka mulai menyadari kehadiranmu bukan hanya perhatian. Itu adalah kedalaman. Itu adalah substansi. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka tiru dengan 1000 suka. Inilah kebohongannya. Mereka percaya bahwa siapapun bisa menggantikanmu. Bahwa validasi itu universal. Bahwa jika satu orang pergi, orang lain akan masuk dan semuanya akan terasa sama. Tetapi kehadiran tidak dapat digantikan. Kamu tidak hanya memuji senyumnya. Kamu memahami keheningan di baliknya. Kamu tidak hanya tertawa pada lelucon. Kamu menangkap lelucon di balik lelucon. Kamu tidak hanya melihat permukaan. Kamu melihat manusia di balik pelindung. Dan setelah seseorang merasakannya, teman-temanku, mereka tidak bisa tidak merasakannya lagi. Semua yang lainnya terasa tipis. Bayangkan sebuah pesta yang ramai, musik menggelegar, orang-orang berbicara, minuman mengalir. Mereka dikelilingi oleh energi, suara, wajah. Tetapi di tengah-tengahnya mereka merasa sendirian. Mengapa? Karena tidak peduli berapa banyak orang di sekitar mereka. Tidak ada yang melihat mereka seperti kamu. Tidak ada yang membaca antara baris. Tidak ada yang menambatkan mereka. Disitulah perhatian berubah menjadi kebisingan. Itu keras tetapi tidak menyentuh hati. Dan ini adalah saat ketakutan mulai merayap. Bagaimana jika aku membuat kesalahan? Bagaimana jika aku menukar koneksi dengan tepuk tangan? Bagaimana jika aku keliru mengira validasi sebagai nilai? Pertanyaan-pertanyaan ini mulai menyengat, karena di belakang pikiran mereka memutar ulang bagaimana kamu membuat mereka merasa. Tidak hanya terlihat, tetapi dikenal. Dan itu adalah perbedaan yang tidak bisa diperbaiki oleh banyak orang asing. Seneca berkata, orang yang miskin bukanlah orang yang memiliki terlalu sedikit, tetapi orang yang menginginkan lebih. Terapkan itu di sini. Mereka menginginkan lebih banyak perhatian, lebih banyak validasi, lebih banyak tepuk tangan, tetapi kemiskinan ada di dalam. Karena apa yang mereka hilangkan bersamamu bukanlah kuantitas, itu adalah kualitas. Inilah saat pertempuran dimulai. Di luar mereka mungkin masih memposting selfie, masih tertawa pada lelucon, masih mengejar kerumunan, tetapi di dalam itu adalah makan malam kardus dengan orang-orang yang sempurna. Itu adalah tawa yang tidak mendarat. Itu adalah percakapan yang memudar saat ponsel terkunci. Dan setiap interaksi dangkal menekankan kebenaran. Mereka menyerahkan sesuatu yang nyata untuk sesuatu yang murah. Tetapi mari kita jujur teman-teman. Ini juga di mana kamu diuji karena kamu akan melihat mereka memposting. Kamu akan melihat suka menumpuk. Kamu akan mendengar tentang orang baru, dan kebanggaanmu akan berteriak, mereka menggantikanku. Tetapi ingat, pengganti tidak berarti ditiru. Kamu tidak dapat menggantikan kedalaman dengan kebisingan. Kamu tidak dapat menggantikan keamanan dengan tepuk tangan. Dan kamu tidak bersaing dengan kebisingan. Kamu melampauinya. Pikirkan lautan dan genangan air. Genangan air memantulkan matahari untuk sesaat. Itu terlihat mengkilap. Itu menarik perhatian. Tetapi melangkahlah ke dalamnya, dan itu dangkal, kosong, hilang dalam hitungan detik. Lautan tidak perlu memantulkan setiap sinar. Itu menyimpan badai, pasang, ketenangan, dan kedalaman yang tidak bisa diukur. Kamu adalah lautan. Mereka pergi mengejar genangan air. Dan sekarang mereka menyadari perbedaannya. Jadi apa yang kamu lakukan? Kamu tidak mengejar. Kamu tidak mengalahkan. Kamu tidak mencoba membuktikan bahwa kamu lebih baik dari kerumunan. Karena mencoba membuktikan adalah bermain permainan mereka, dan permainan mereka dibangun di atas ketidakamanan. Permainanmu dibangun di atas kedamaian. Permainanmu dibangun di atas pertumbuhan. Sementara mereka di luar sana membakar perhatian dangkal, kamu menumpuk kekuatan, disiplin, dan ketenangan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Dan disitulah penyesalan mulai mendalam. Bukan karena kamu menghukum mereka, bukan karena kamu memamerkan dirimu, tetapi karena keheningan ditambah substansi selalu mengalahkan kebisingan ditambah kekosongan. 4. Ketika kenangan mulai mengganggu, tubuh menyimpan catatan, meskipun pikiran bersikeras telah move on. Teman-temanku, inilah saat di mana semuanya berubah dari kebisingan menjadi nostalgia. Awalnya mereka meyakinkan diri bahwa mereka sudah melupakan segalanya. Mereka mengatakannya dengan keras, memposting status dan tertawa dengan teman-teman tentang betapa baiknya itu.
Mereka bahkan mungkin menjalin hubungan baru dengan seseorang yang tampak baik di permukaan, disukai banyak orang. Namun, inilah kenyataannya. Memori tidak meminta izin. Memori tidak peduli tentang kebanggaan. Memori tidak mengikuti aturan ego. Ia muncul tanpa diundang, membawa semua beban dari apa yang nyata. Bayangkan duduk di meja makan dengan seseorang yang memenuhi semua kriteria. Pekerjaan bagus, penampilan menarik, sopan. Di permukaan seharusnya terasa baik, namun di tengah makan malam, tawa terasa tipis. Percakapan terasa kaku. Tiba-tiba, tanpa peringatan, mereka ingat bagaimana kamu dulu